Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bisyari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Limpahan puji karunia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab dalam kitabnya menganjurkan agar kita bertaubat di bulan yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkan lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia ini marilah sama-sama perbanyak istighfar, perbanyak membaca doa. Rabbighfir lana dzunubana wa israf lana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Atau dengan membaca astagfirullah, astagfirullah yang banyak sekali baca. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini ada hal yang tampak jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah untuk menyikapinya. Jika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, inna Allah khabba'a thalasan fi salasin, khabba'a ridahu fi ta'atihi, fala tahkiru min ta'atihi syai'an, fala'alla ridahu fihi, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi, fala tahkiru min ma'siyati syai'an, fala'alla sukhtahu fihi, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi, fala tahkiru min ibadi ahadan, fala'allahu waliyullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara.
Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan pernah meremehkan sesuatu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah amat banyak. Dari banyak perintah Allah mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Akan tetapi kita tidak tahu dari mana amal ketaatan itu, atau amalan ketaatan yang manakah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya Allah atas perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hambanya, dan bukan langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan tersebut. Setiap maksiat akan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya. Namun Allah tidak memperlihatkan langsung murkanya Allah yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap remeh atau menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para walinya di antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin ia adalah seorang waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seorang ini adalah seorang waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang waliullah. Justru seharusnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranil Karim dalam surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain, justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita daripada meremehkan orang lain. Sebuah pepatah Arab mengatakan, la tahtakir man dunak likulli syai'in maziyah. Jangan engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang mungkin kita sendiri tidak memilikinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat ini. Marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara sebagaimana telah saya uraikan di atas. Kesemua ini tidak lain, semoga kita semua Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan kelak ketika Allah memanggil kita, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikun barun ra'ufur rahim.